Susi, Kenapa dia ada di sini? Pak Henry. kenapa kau ada di sini? Dokter Susi, persiapannya sudah selesai. Sudah bisa lakukan operasi. Pak Henry, aku sangat sibuk. Kalian semua harus teliti. Jangan sampai buat kesalahan. Pai, Tuan muda, aku nggak salah lihat kan? Dia adalah Nona Susi? Benar, 4 tahun sudah berlalu. Aku selalu mengira kau adalah mahasiswi yang putus kuliah. Dokter Susi, berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Sayang, lagi lihat apa? aku bosan. Jadi beli 2 buku untuk isi waktu saat kau pergi. Apa orang putus kuliah sepertimu mengerti tentang pengobatan tradisional? Kau yang putus kuliah. Tuan muda, aku tahu RSKC punya dokter wanita yang muda dan terkenal. Nggak ada pasien yang nggak bisa disembuhkan olehnya. Nggak sangka orang itu adalah Nona Susi. Susi, kau yang tadi sangat berbeda dengan dirimu yang lembut di rumah. Susi, mana dirimu yang sebenarnya? Apa dulu kau cuma berakting? Sayang, besok aku akan pindah. Bagaimana menurutmu? Nggak perlu. Pilarimu untukmu. Sayang, bukannya kita sepakat aku keluar tanpa ambil apapun? Kita sudah menikah selama 4 tahun. Sekarang kita berpisah dan gak punya hubungan apapun. Kau nggak suka uang. Aku gak mau uangmu. Kita sudah cerai. Selama kita nggak buat surat cerai, kau masih tetap jadi istriku. Sayang, sekarang aku mau mandi dan tidur ya. Nggak boleh. Kita akan segera bercerai. Jadi harus hargai waktu yang kita habiskan bersama. Halo bos, ada perintah apa? Kasih laporan penjualan triwulan terbaru perusahaan padaku. Besok aku akan kembali. Aku akan bercerai. Menikahlah denganku. Apa kau mau menikah denganku? Apa aku boleh menikah denganmu? Menikahlah denganku. Pak Henry, ini. Menikahlah denganku. Siapa yang bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Waktu itu karena kutukan garis keturunan, aku terpaksa menikah dengan sembarang orang demi bertahan hidup. Akhirnya sekarang akan berakhir. Selamat pagi. Kita sudah bercerai. Pertunjukan ini juga sudah berakhir. Kau nggak perlu pergi kalau nggak mau pergi. Kakek baik padaku. Aku mau melihatnya untuk terakhir kalinya dan mengantarnya pergi. Baiklah. Aku akan minta Aaron mengantarmu.
Selama 4 tahun ini, selain keluarga Henry, nggak ada orang luar yang pernah lihat tampangku. Sekarang kami akan cerai. Orang lain nggak perlu melihatku. Tapi Pak Hasan anggap aku sebagai cucunya sebelum meninggal. Aku harus pergi ke pemakamannya. Tasci, terima kasih atas cinta dan perhatianmu selama 4 tahun ini. Saya datang mengantar Anda. Siapa dia? Cantik sekali. Aku dengar Tuan Muda Henry diam-diam nikah, tapi dia nggak izinkan istrinya datang ke acara ini. Mungkin nggak disukai Tuan Muda Henry. Ku dengar mereka akan bercerai. Saat nggak cerai, ada banyak wanita yang mau jadi istrinya. Kalau mereka cerai, Wanita yang menyukai Tuan Muda Henry pasti akan bersaing mati-matian. Jangan pergi. Susi, sekarang sudah nggak ada kakek yang melindungimu. Aku mau lihat kau bisa bersikap sombong sampai kapan. Tuan Muda Hito sengaja kejar aku untuk bilang ini. Ku peringatkan kau, jangan berharap bisa dapat aset keluarga Borsa. Benar sekali. Sebaiknya kau segera cerai dengan kakakku. Benar sekali. Sebaiknya kau segera cerai dengan kakakku. Kakakku tampan dan kaya. Ada banyak orang yang mau menikah dengannya. Sebaiknya kau sadar diri. Hana, apa kau nggak bisa ganti kata-katamu? 4 tahun sudah berlalu. Kau cuma bisa bilang kata-kata ini? Atau kau nggak cukup sial selama 4 tahun ini? Apa maksudnya? Jangan-jangan dia dalang dari semua kesialanku selama 4 tahun ini. Kak Hito, apa yang Kak Henry sukai darinya? Wanita ini sangat munafik. Kak Henry nggak percaya meski diberitahu. Jelas-jelas dia terlihat berbeda. Begitu balik badan. Tapi Kak Henry nggak bisa melihatnya. Nona Susi, ini adalah surat perjanjian perceraian. Selama kau tanda tangan, kau bisa bercerai dengan Pak Henry. Nona Susi, saat kalian menikah, kalian tanda tangan perjanjian pranikah. Apa kau ingat? Jangan khawatir, hartanya nggak berkaitan denganku. Aku nggak akan ambil sepeser pun uang darinya. Maksudku bukan seperti itu, Nona Susi. Nggak masalah. Hubungan kami cuma sebatas ini. Bos, Bos, silakan masuk. selesai. Apa? Sudah selesai? Kode yang nggak bisa diselesaikan oleh banyak programmer di grup Nero, bisa kau selesaikan dengan mudah. Nggak heran kau, bosku. Aku sudah cerai. Cerai? Bos. Kenapa kau bercerai seperti makan dan minum? Kau tahu kenapa aku menikah? Cepat berikan laporan keuangan periode berikutnya padaku. Kenapa? Bos, suamimu adalah Henry Borsa, kapten dari maskapai Surla yang disukai banyak orang, CEO grup Borsa, tampan dan cerdas. Kau rela melepaskannya? Kalau kau bicara lagi, aku akan melemparmu ke laut untuk beri makan hiu.
Kalau gitu malam ini kau tinggal di rumah? Tentu saja. Baik. Penjualan kuartal ini meningkat 10%. Lebih tinggi 5% dari perkiraanku. Lumayan juga. Kenapa kau meneleponku semalam ini? Kau pergi kemana? Sekarang sudah larut. Kenapa belum pulang? Bukannya kita sudah cerai? Aku belum tanda tangan. Jadi masih belum sah. Sayang, aku sudah tanda tangan. Kau yang minta cerai. Patulah. Pulang dulu ke rumah. Baiklah. Tunggu aku selama setengah jam. Aku dengar dari Aaron. Kalau wanita itu nggak ragu-ragu meninggalkanku. Bukannya mau tinggal di rumah? Tutup mulutmu. Latihan tembak sasaran 100 kali. Kalau nggak selesai, nggak boleh tidur. Jangan bos. Bos, Pelan-pelan. Oh, lemah sekali. Harus berlatih lagi. Aku belum kerahkan semua keahlianku. Kalau aku benaran mengebut, jangan-jangan kau akan pingsan. bos. Jelas-jelas ini perjalanan 1 jam, tapi kita berhasil tiba dalam setengah jam. Nggak heran kau, bosku. Habis dari mana? Aku habis cari rumah. Ucapan Aaron benar. Wanita ini sama sekali nggak punya perasaan apapun padaku. Kau nggak pertimbangkan untuk ambil villa ini? Nggak mau. Bukannya kau lagi cari rumah? Nggak perlu cari rumah kalau ambil villa ini. Aku ini sangat malas. Rumah ini sangat besar. Aku nggak mampu sewa pembantu rumah tangga. Kau nggak merasa rugi? Kalau nggak ambil apapun, Kau memperlakukanku dengan baik. Selama 4 tahun ini, aku makan dan hidup dengan enak. Mana mungkin merasa rugi? kau benar-benar nggak punya perasaan padaku. Selama kau tinggal di sisiku, kau bisa punya apapun yang kau mau. Aku berbeda dengan wanita di sekitarmu yang mau uang dan cinta. Apa yang ku mau adalah bertahan hidup. Demi mencegah masalah di masa depan, aku akan temani kau 2 hari lagi. Nona, kau cari siapa? Aku adalah Cindy Slas. Aku cari Pak Henry. Nona, Pak Henry nggak bilang kau boleh masuk. Cindy Slas. Namanya familiar sekali. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Cindy Slas, dia adalah artis di bawah naungan grup hiburan Borsa. Dia sehabis syuting drama dan lumayan terkenal. Dia pernah punya skandal dengan Henry. Katanya sumber dayanya disediakan oleh Henry untuk membantunya jadi artis papan atas di grup hiburan Borsa. Katanya dia mau menurunkanku dari posisi istri sah Henry. Pak Henry! Pak Henry! Nona, tolong jangan teriak. Aku Cindy Slas. Apa aku boleh masuk? Nona, tolong jangan teriak. Silakan Nona Cindy masuk. Aku pergi istirahat dulu. Nggak perlu. Dia sama sekali nggak peduli aku berduaan dengan wanita lain. Apa dia sudah nggak tertarik padaku lagi? Kau duduk saja di sini. Masuklah. Kalau Pak Henry setuju datang ke pesta ulang tahunku, aku bisa jadi semakin terkenal karena skandal ini. Siapa wanita ini?
Jangan-jangan dia istri Henry yang dinikahi diam-diam? Pak Henry, bulan depan aku ulang tahun. Aku sedikit gugup karena ini adalah pesta ulang tahun pertamaku. Aku mau undang kau untuk membantuku. Ini undangannya. Baik. Aku akan datang. Terima kasih Pak Henry. Aku akan menunggumu. Dia adalah... Dia... Aku adalah adik sepupu Pak Henry. Oh, Kau sudah bisa pergi. Maksudku kau. Pak Henry, aku nggak akan ganggu kalian. Aku pergi dulu. Rumornya memang benar. Apa wanita itu benar-benar istri Henry? Kenapa dia bilang dia adik sepupu Henry? Apa demi sembunyikan identitasnya? Mana mungkin dia bisa tetap tenang saat lihat wanita lain temui suaminya? Kau nggak mau mengakui kalau kau istriku. Kau salah paham, sayang. Selama beberapa tahun ini, kau nggak pernah ungkapkan identitasku dan bawa aku ke acara apapun. Bukannya ini semua demi merahasiakan wajahku. Aku nggak berharap muncul kontroversi menjelang perceraian kita. Benarkah? Apa yang kau lakukan? Sekarang sudah larut. Waktunya tidur. Bukannya mau cerai? Apa yang dia lakukan? Jangan ganggu aku. Patuhlah. Aku sangat lelah. Jadi kau harus lebih sering berolahraga untuk tingkatkan kekuatan fisikmu. Kebiasaan. Sayang, kau lapar enggak? Bagaimana kalau aku mau masak untukmu? Apa boleh buat panekuk daun bawang? Tentu saja boleh. Aku jamin kau akan menyukainya. Sikapnya sama sekali nggak terlihat seperti orang yang mau cerai. Begitu teringat aku nggak akan bisa makan masakan Nyonya Borsa lagi, aku jadi sangat sedih. Masakan Bibi juga lumayan enak. Aku juga kelaparan. Cepat lepaskan tanganmu. Nyonya Susi, bahan makanan hari ini sudah siap. Baik. Kenapa Paman Tony? Apa ada masalah? Tuan muda bilang dia nggak pemilih, tapi makanan yang dibuat oleh koki nggak ada yang sesuai dengan seleranya. Saat gangguan mania tuan muda kambuh, dia tanpa sadar akan lempar barang. Dan nggak mau makan. Kesehatannya semakin memburuk. Tuan muda cuma mau makan masakan Anda. Tentu saja, aku adalah koki Michelin. Meski Raja Langit datang, pasti juga merasa masakanku enak. Masakan Bibi Tia juga sangat enak. Setelah aku pergi, Bibi Tia akan merawatnya dengan baik. Nggak cuma masalah makan. Sejak Anda menikah dengan tuan muda dan berada di sisinya, penyakit tuan muda nggak pernah kambuh lagi. Aku lihat tuan muda tumbuh dewasa. Kalian sangat cocok. Lihat aku. Bawel sekali. Aku pergi dulu. Dia kira aku pembantunya yang harus melayaninya makan dan minum. Aku akan pergi sekarang juga. Sebentar lagi selesai. Aku tiba-tiba nggak mau makan. Aku mau makan. Apa sebenarnya isi otak pria ini? Kenapa nggak bisa tahan dirinya? Minyak hampir mengembang. Sudahlah. Ayo. Ayo duduk. Nah, Harum sekali.
Aku akan pergi kerja setelah selesai makan. Kau tinggallah di rumah. Baik, hati-hati panas. Aku nggak bisa terus seperti ini. Kukira aku akhirnya bebas setelah menahan diri selama 4 tahun. Tapi aku malah dipanggil kembali. Jangan-jangan dia mau berubah pikiran? Nggak bisa. Aku harus segera tuntaskan hal ini. Sayang. Besok aku mau makan ikan patin. Sayang, tadi aku dapat panggilan. Aku sudah dapat rumah baru. Sebegitunya kau mau cerai denganku? Nggak punya perasaan apapun padaku? Kau telah penuhi keinginan kakekmu. Bukannya waktu itu kita menikah kontrak. Selama 4 tahun karena hal ini, Baiklah. Sampai jumpa pukul 3 sore. Di kantor catatan sipil. pagi saja. Kebetulan besok pagi aku ada waktu luang. Baiklah. Besok pagi. Kau sendiri yang mau cerai. Akhirnya aku bebas. Kau mau kemana? Aku antar kau. Nggak perlu. Pak Alvin. Halo Pak Henry, terima kasih sudah merawat Susi selama 4 tahun ini. Kenapa Susi kenal dengan Alvin yang merupakan CEO farmasi Livar? Pantas saja dia nggak sabar cerai denganku. Ternyata sudah punya pasangan yang baru. Apa dia setampan dan sekaya aku? Tunggu sebentar. Kenapa aku bandingkan diriku dengan Alvin? Sama sekali nggak perlu dibandingkan. Pak Henry, semoga kita nggak bertemu lagi. Tuan muda, ayo kita pergi. Kawat Cindy putus saat syuting. Kakinya patah. Dia sudah dibawa ke rumah sakit kota. Baik. Tuan muda, kaki Cindy patah. Sekarang dia lagi di rumah sakit. Ayo jenguk dia. Cindy sudah dipindahkan ke ruang operasi. Ruang operasinya di lantai 5. Ayo kita naik. Tuan muda, rumah sakit penuh dengan media. Sebaiknya kita lewat tangga darurat. Tuan muda, ruang operasinya di sini. Susi, Kenapa dia ada di sini? Pak Henry. kenapa kau ada di sini? Dokter Susi, persiapannya sudah selesai. Sudah bisa lakukan operasi. Pak Henry, aku sangat sibuk. Kalian semua harus teliti. Jangan sampai buat kesalahan. Bye. Tuan muda. Aku nggak salah lihat kan? Dia adalah Nona Susi. Benar. 4 tahun sudah berlalu. Aku selalu mengira kau adalah mahasiswi yang putus kuliah. Dr. Susi, berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Bagaimana dengan Cindy? Kau saja yang urus. Tekan berita ini. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Berikan pernyataan yang aktual. Permisi. Apa dokter yang tadi namanya Susi? Maksudmu Dokter Susi? Dia sangat hebat. Dia adalah idolaku. Idola? Dokter Susi adalah ahli bedah terbaik di RSKC. Kau nggak mengenalnya. Ada banyak orang kaya yang mau konsultasi dengannya. Tapi dia cuma lakukan operasi sebulan sekali. Orang kaya pun juga harus mengantre. Ku beritahu satu hal yang hebat lagi padamu. Dokter Susi dapat nilai tertinggi dalam ujian nasional di usia 15 tahun. Bahkan dapat gelar ganda. Dia adalah orang jenius yang terkenal di sekolah kami. Karena dia, aku jadi bertekad untuk belajar kedokteran. Tuan muda, aku tahu RSKC punya dokter wanita yang muda dan terkenal. Nggak ada pasien yang nggak bisa disembuhkan olehnya. Nggak sangka orang itu adalah Nona Susi. Susi, kau yang tadi sangat berbeda dengan dirimu yang lembut di rumah. Susi, mana dirimu yang sebenarnya? Apa dulu kau cuma berakting? Menjepit.
Klaim arteri. Tekanan darah pasien. Lampunya sudah padam. Dokter Susi, bagaimana kondisi ayahku? Semuanya, operasi ini berhasil. Ini adalah tugas dokter, tapi pasien sudah berusia 95 tahun. Dia harus istirahat setelah operasi. Nggak boleh memanjat tempat tinggi lagi, karena bisa melukai tulang belakangnya yang sangat berbahaya untuknya. Untung kali ini, pasien segera dibawa ke sini. Kalau enggak, nyawanya akan terancam. Kalian sebaiknya sering-sering temani dia. Jangan sampai menyesal. Terima kasih, Dokter Susi. Kenapa aku nggak tahu kalau kau adalah dokter? Kenapa kau nggak bilang padaku? Pak Henry, aku sangat sibuk. Permisi. Dokter Susi, ada yang nggak kupahami dari operasi tadi. Apa kau bisa menjelaskannya padaku? Dokter Susi, tadi kau memotong tepat di sebelah pembuluh darah. Bagaimana kau bisa memotongnya dengan cepat dan tepat? Tadi aku sempat merasa cemas. Dokter Susi, apa tadi ada lesi penyakit? Aku nggak melihatnya. Tentu saja ada. Nanti kujelaskan pada kalian. Susi, siapa sebenarnya kau? Kak Ani, apa yang terjadi? Aku terluka parah. Kenapa Pak Henry masih belum datang? Apa kau sudah memberitahunya? Jangan cemas. Mungkin nanti dia akan datang. Ini semua gara-gara kau. Jelas-jelas kau bilang aku nggak akan terluka. Tapi sekarang aku malah terluka. Cindy, yang penting nggak operasi. Kami menipu Henry. Bilang kalau kau lagi dioperasi dan undang banyak media. Kalau dia datang, kau bisa masuk berita utama. Tapi apa dia? Beneran akan datang? Aku sudah menunggunya dari siang sampai malam. Kenapa kau yang datang? Di mana Pak Henry? Tuan Muda ada urusan dan utus aku untuk menjengukmu. Apa kau baik-baik saja? Kau bisa beritahu aku kalau butuh sesuatu. Henry nggak datang dan utus asistennya ke sini. Apa keselamatanku nggak penting baginya? Aku nggak boleh jalan selama beberapa hari. Sakit sekali. Kalau gitu kau bisa istirahat dulu. Perusahaan akan beritahu tim produksi. Menyebalkan sekali. Apa alasanku berakting seperti ini? Tentu saja karena Pak Henry. Tapi sekarang dia nggak datang saat aku terluka. Katanya dia dan istrinya akan segera bercerai. Kau pasti bisa ganti posisi istrinya. Ini salah Tuan Muda karena terlalu menawan. Nggak bisa lihat apapun. Menurut kalian, kenapa bos besar kita tiba-tiba datang ke sini? Meski perusahaan hiburan ini juga punya keluarga borsa, orang itu hampir nggak pernah datang ke sini. Tapi hari ini dia tiba-tiba datang ke sini. Katanya dia punya hubungan dengan Cindy. Jangan-jangan dia datang karena Cindy dirawat di rumah sakit? Sepertinya benar. Ahli bedah terbaik dan peraih nilai tertinggi di usia 15 tahun? Apa-apa ini? Kenapa aku nggak tahu ada orang jenius yang dapat nilai tinggi pada beberapa tahun yang lalu? Apa ada yang salah dengan laporan itu? Kenapa Pak Henry berhenti di halaman itu? Apa kalian pernah dengar tentang orang jenius berusia 15 tahun yang dapat nilai tinggi dalam ujian nasional pada beberapa tahun yang lalu? Hah? Apa? Kenapa bos besar tanya hal ini? Konyol sekali. Ini adalah perusahaan hiburan, bukan sekolah. Selidiki peraih nilai ujian nasional tertinggi pada setiap tahunnya. Baik Pak Henry. Kenapa diam saja? Cepat selidiki hal ini. Dasar pembohong.
Aku akan cari tahu semua hal yang kau sembunyikan. Pak Henry, ini informasi peraih nilai ujian nasional yang Anda minta. 10 halaman ini berisi semua informasi tentang peraih nilai ujian nasional tertinggi. Kenapa cuma ada murid IPS di tahun 2018? Di mana murid IPA? Saya juga nggak tahu. Nggak ada informasi tentang orang itu di internet. Seperti dihapus dengan sengaja. Orang kami juga nggak bisa menemukannya. Susi berusia 15 tahun di tahun 2018. Sekarang tahun 2025. Dia baru berusia 22 tahun. Jangan-jangan informasi yang hilang adalah milik Susi. Bagaimana dia bisa hapus informasinya? Kenapa perawat itu bisa mengetahuinya? Hei, akhir-akhir ini idolaku nggak tulis lagu untukku lagi. Pak Miko, kenapa kau di sini? Kau lagi dihukum berdiri ya? Pak Miko, kau nggak cuma dihukum berdiri, mata dan mulutmu juga kejang-kejang. Halo Pak Henry. Ada apa kau datang ke sini? Oh. Idolaku, Novi lagi sibuk bercerai. Untuk sementara nggak akan tulis lagu untukku, tapi dia kasih aku naskah yang sangat bagus. Aku mau pindah ke dunia akting. Dan jadi pemeran utama pria. Kenapa idola lagi? Memangnya kenapa kalau dia hebat? Bukannya dia juga mau cerai sepertiku? Arman, kau bisa bilang hal ini padaku. Pak Henry nggak peduli. Kau mau berakting atau enggak? Cepat keluar. Kau nggak bisa baca situasi ya. Pak Miko, bagaimana kalau Novi nggak mau tulis lagu untukku lagi? Bagaimana kalau dia pensiun dan nggak tulis lagu lagi? Aku nggak mungkin andalkan dia untuk selamanya, kan? Novi memang sangat terkenal di industri musik, tapi keberadaannya bagaikan misteri. Nggak ada orang yang pernah melihatnya. Kalau didengar dari ucapannya, Novi juga pandai buat naskah. Dia benar-benar sangat jenius. Pak Henry, Arman masih muda dan naif. Nggak tahu kekejaman di industri ini. Kalau dia nggak sukses setelah beralih ke dunia akting, ini nggak cuma akan pengaruhi keuntungan perusahaan, reputasi dan masa depannya juga akan terpengaruh. Anak muda memang punya banyak ide. Ini adalah hal yang baik. Album barunya akan dibuat oleh Novi bersama dengannya. Oh ya, kirimkan naskah yang kau bilang tadi. Kalau cocok, kau bisa mencobanya. Benarkah? Tapi Novi sangat sibuk. Dia nggak sempat balas pesanku. Kau nggak bisa cari cara untuk buat dia nggak sibuk lagi. Hal ini sudah disepakati. Kirimkan naskahnya padaku. Baik. Pak Henry, sekarang sudah siang. Aku sudah pesan meja di restoran Juna. Nggak perlu. Tuan muda, meja di restoran Juna sangat sulit untuk dipesan. Pak Miko pasti sudah berusaha dengan keras. Sebelum cerai, kulkas di rumah penuh dengan minuman dingin dan es krim yang diantar oleh koki restoran Juna. Dia suka makan makanan itu. Bahkan ajak aku untuk makan bersama. Entah apa yang enak dari makanan itu. Ayo pergi ke restoran Juna. Baik. Hari ini panas sekali. Siapa suruh kau pakai baju tebal itu? Aku adalah CEO. CEO yang bekerja sebagai budak untukmu. Selain itu, mana ada CEO pakai pakaian kasual ke kantor? Bos memang cantik pakai baju apapun. Hari ini aku pesan makanan kesukaanmu. Terima kasih, bos. Nona Susi, apa ada yang bisa ku bantu? Sajikan makanannya. Baik, makanan akan segera disajikan. Bos, aku ke toilet dulu. Mana proposalnya? Halo Novi, aku mohon padamu. Aku tahu kau sibuk. Tolong bantu aku demi kakakku. Aku beneran mau ganti profesi. Kau, Novi? Ya Tuhan, kenapa bisa ketemu di sini? Halo Pak Henry, kau juga makan di sini. Kenapa orang ini selalu pasang ekspresi masam? Bagaimana bos bisa tahan dengannya selama 4 tahun ini? Adikku minta kau tulis lagu untuknya lagi. Adikmu? Benar. Adikku kerja di grup hiburan Borsa. Tapi Pak Henry sangat sibuk, jadi wajar kalau kau nggak kenal artis di perusahaanmu. Hei, apa ada yang dengar ucapanku? Pak Alvin, lagi makan sama pacar? Bagaimana kalau kita makan bersama?
Karena Pak Henry mau traktir, tentu saja nggak masalah. Pak Henry sudah undang kami. Tentu saja kami nggak akan menolaknya. Di sana terlalu dingin. Duduklah di sampingku. Nggak sangka Pak Henry akan minta pasangan Pak Alvin duduk di sisinya. Pak Henry, terima kasih atas tawarannya. Dia menjauhiku setelah cerai. Apa mereka sudah berkencan? Menyebalkan sekali. Cepat kemari. Aku duduk di sini saja. Di sini. Ada ayam goreng mentega. Nggak sangka Pak Henry tahu makanan kesukaan pacar Pak Alvin. Mengejutkan sekali. Pak Alvin sama sekali nggak cemburu, pacarnya bahkan duduk di samping Pak Henry. Kekanak-kanakan sekali. Cantik sekali. Dia sangat elegan. Benar sekali. Bahkan lebih cantik dari artis. Aku mau pesan es krim dan kolak pisang. Baik. Kau lagi datang bulan. Nggak boleh makan. Ternyata Pak Henry punya kebiasaan ingat tanggal menstruasi orang lain. Bawa pergi. Maaf Pak Henry, nggak bisa dibawa pergi. Ini dipesan oleh Nona Susi. Kau nggak salah, kami yang bayar tagihannya. Pak, tetap nggak bisa. Aku cuma dengar perintah Nona Susi. Sudahlah, aku nggak mau makan, ayo pergi. Alvin, Oh, Hati-hati Nona Susi. Kita mau kemana? antar aku pulang. Bukannya kau dapat pekerjaan baru? Nggak perlu kerja? Kerja di rumah. Halo, Zero, ada kasus yang rumit. kasus apa itu? Orang itu tawarkan 1 miliar. Apa kau mau terima? Tentu saja. Kenapa ditolak? Siapa orang itu? Kirim informasi dan permintaannya padaku. Baik, orang itu sembunyikan informasinya. Sembunyikan informasinya? Sepertinya nggak mau aku menemukannya. Kirim kasusnya padaku. Zero, kasus ini sangat rumit dan butuh kemampuan pelacakanmu. Kalau kau bisa turun tangan, kau akan bantu ribuan orang. Aku nggak sehebat itu. Kasih tahu orang itu kirim uangnya dalam 3 hari. Baik. Dia dalang tabrak lari dan juga pengembang konstruksi. Dia kabur dengan uang dan tinggalkan proyek konstruksi. Dasar binatang. Ucapan Andy benar. Ini memang bisa bantu ribuan orang. Salan. Sudah belasan hari datang ke Tisan. Penyelundup di sini bahkan nggak atur kamar untukku. Tubuhku sudah bau setelah kabur berhari-hari. Lupakan saja, aku akan cari kamar dan mandi. Lagi pula aku sudah kabur selama beberapa hari. Nggak ada yang bisa menemukanku. Bagaimana perkembangannya? Dengar baik-baik, aku mau villa yang ada garasi, kolam renang, dan wanita cantik. Nggak boleh ada yang kurang. Jangan khawatir, aku punya uangnya. Baik, aku tunggu kabarmu. Setelah kabur begitu lama, sudah lama aku nggak tidur di kasur yang sempok ini. Halo, Apa kau kakak ipar Hito? kenapa? Kenapa? Hito pukul adikku. Bagaimana kau mau tangani hal ini? Apa hubungannya denganku? Apa kau tahu siapa aku? Nggak ada orang yang boleh tindas anggota keluarga Maro. Untuk apa kau telepon wanita itu? Dia bukan kakak iparku. Jelas-jelas nama di kontakmu adalah kakak ipar. Jangan-jangan kau punya kakak ipar yang lain?
Halo. Zero, terima kasih atas bantuanmu. Kami sudah menangkapnya. Semoga kita bisa kerjasama lagi. Mau tidur pun nggak bisa. Kuberitahu padamu, meski aku mati, aku nggak akan teriak kesakitan di depan kalian. Jangan kira aku nggak tahu asal-usul keluarga Maro. Dulu metode keluarga Maro memang kejam. Tapi kenapa? Setelah cuci tangan, kami juga berhasil punya perusahaan besar. Selama beberapa tahun ini, keluarga Borsa terus lawan kami. Tapi kalian juga nggak dapat keuntungan apapun. Bos, cepat sekali kau datang ke sini. Jelas-jelas rumahku lebih dekat. Kau adalah kakak ipar Hito, dia adalah istri Henry. Kenapa dia datang pakai baju itu? Pak Dito, aku nggak bisa menghalanginya. Nggak berguna. Nggak bisa halangi seorang wanita. Untuk apa kau datang? Apa kau mau mengejekku? Tentu saja aku datang. Bukan untuk menolongmu. Kalau gitu, untuk apa kau datang? Kenapa? Pakaian dan ekspresinya terlihat sangat cocok. Dengar baik-baik. Jangan kira kau sangat istimewa karena bisa menikah dengan kakakku. Hei, kau Nyonya Borsa ya? Siapa bilang aku Nyonya Borsa? Bukan kau. Apa yang ku bilang? Keluarga Borsa sangat kaya. Mana mungkin istri Henry pakai baju seperti ini? Tadi kau meneleponku ya kan? Tadi aku telepon kakak ipar Hito. Memangnya kau itu dia? Jangan sembarangan bicara. Kekuatan wanita ini. Kau berani ganggu waktu tidurku, jadi harus tanggung konsekuensinya. Begitu pula dengan kau. Dasar provokator, ku beritahu padamu. Aku akan kasih tahu Kak Henry dan minta dia cerai denganmu. Hei! Kasih tahu orang itu. Dia bisa lakukan apapun. Jangan ganggu waktu tidurku. Aku adalah pewaris keluarga mafia yang terkenal. Tapi malah dipukul sampai seperti ini oleh seorang wanita. Siapa sebenarnya kau? Kalah dariku sama sekali nggak memalukan. Masih nggak mau pergi? Cepat pergi. Kalau enggak, kita nggak bisa pergi setelah Dito pulih. Lepaskan talinya. Kau begitu hebat sampai bisa bertengkar dengan orang lain. Tapi nggak bisa lepas talinya. Kak! Kenapa ketemu dia lagi? Kak! Halo Pak Henry, kita ketemu lagi. Kenapa dia juga di sini? Nggak usah panggil aku. Kenapa kau ada di sini? Jangan-jangan kau yang tolong Hito? Bagaimana kalau aku yang menolongnya? Mana mungkin? Orang itu adalah Dito. Kau nggak tahu betapa menakutkannya dia. Dia tendang pintu hingga terbuka, lalu bawa cambuk dan mencambuk Dito sampai jatuh ke lantai. Apa kau dipukul sampai bodoh? Dia memang bodoh. Kak, tadi dia mau memukulku. Cepat cerai dengannya. Apa baiknya dia? Henry, kita sudah cerai. Tolong minta adikmu hapus nomorku dari kontaknya. Apakah kau sudah cerai? Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Alvin. Ya. Ayo pergi. Baik. Kau buru-buru cerai denganku. Karena sudah kencan dengannya? Kenapa namaku diungkit? Aku mengenalnya lebih dulu daripada kau. Pak Henry, aku masih ada urusan. Kak, lepaskan talinya. Nanti ku beri pelajaran padamu. Hei Kak, jangan tinggalkan aku. Halo. Susi, nenekmu sangat merindukanmu. Kembalilah ke rumah. Aku pikir-pikir dulu. Sejak kecil nenekmu paling menyayangimu. Kau yakin gak mau pulang? Orang yang menyayangiku adalah nenek, bukan kau. Jangan coba-coba untuk peras aku dengan penyakit nenek. Susi, aku tahu kau membenciku. Tapi kali ini nenekmu benar-benar sakit. Kau yakin gak mau menjenguknya?
Rick, apa lagi yang dilakukan Fanny? Dia pakai nenekku untuk memerasku. Caranya nggak pernah gagal. Mungkin cuma kau satu-satunya orang di dunia ini yang selalu berbohong kalau ibunya sakit. Fanny adalah ibumu. Kenapa kau bilang seperti itu? Ibu tiri jahat juga dianggap ibu? Dodi, jangan lupa, ibuku sudah meninggal saat aku berusia 8 tahun. Dia meninggal karena kau. Susi, kali ini aku nggak berbohong. Nenekmu beneran sakit. Dia sudah tua, jadi kesehatannya memburuk. Bos, kau beneran mau pulang? Ayo, kita pulang. Baik. Saat Susi kembali, kau tahu harus bilang apa, kan? Aku lagi bicara denganmu. Dengar nggak? Aku sudah dengar. Ibu, kita ini keluarga. Kali ini Dodi beneran berada dalam masalah. Cuma kau yang bisa membantunya. Aku tahu. Nyonya, Nona Susi sudah kembali. Susi, kau sudah datang. Nenek, ini kubeli untukmu dalam perjalanan ke sini. Susi, kenapa kau keluar pakai baju itu? Setidaknya pakai baju yang lebih rapi. Kalau rekan bisnis ayahmu melihat ini, mereka akan mengira putri keluarga Tanner sangat kumal. Ini semua demi kebaikanmu. Baiklah, aku memang terlalu bawel. Kalau tahu kau bawel, sebaiknya kau tutup mulutmu. Nenek, bagaimana kondisimu akhir-akhir ini? Ayah bilang kau sakit. Beberapa hari lalu, aku terserang flu. Bukan penyakit serius. Nenek. Untung cuma ada sedikit masalah dengan paru-parunya. Ayahmu bawa aku ke rumah sakit dan menginfusku. Nenek, kau harus kasih tahu aku kalau butuh sesuatu. Jangan lupa, apa pekerjaan cucumu? Keahlian medisku lebih baik dari dokter di luar sana. Jelas-jelas orang tua ini sudah janji padaku akan beritahu Susi. Tapi dia sama sekali nggak bilang apapun. Loh, Susi, kau sudah datang. Waktuku terbatas. Sebaiknya kau bilang alasan panggil aku ke sini. Susi, apa aku nggak boleh panggil kau pulang karena nenekmu dan aku merindukanmu? Apa kau harus buat hubungan kita jadi sejauh ini? Saat ibuku meninggal, kau bawa wanita ini pulang dan biarkan putrinya menindasku. Kenapa waktu itu kau nggak bahas soal hubungan kita? Jangan bicara seperti itu. Lisa masih kecil. Apa salahnya kau mengalah padanya? Jangan alihkan pembicaraan. Cepat bilang apa maumu. Nggak mau bilang? Kalau gitu aku pergi. Hei, jangan pergi. Susi, kau juga tahu industri renovasi ini? Langsung ke intinya. Beberapa hari lalu, terjadi kecelakaan di lokasi konstruksi. Ada pekerja yang terluka. Pihak lain mau akhiri kontrak saat tahu hal ini. Aku dengar Pak Roni punya penyakit serius, tapi nggak ada orang yang mau mengoperasinya. Kalau kau bisa, Bagaimana kondisi pekerja itu? Luka ringan atau luka serius? jangan dibahas. Dia lagi di ICU. Biayanya sangat mahal. Aku sudah kasih 200 juta padanya. Kau nggak peduli dengan karyawanmu sendiri. Cuma peduli dengan bisnismu. Kau benar-benar nggak berubah. Jaga nenekku. Aku akan membantumu. Jangan khawatir, dia ibuku. Aku akan perlakukannya dengan baik. Jangan khawatir, Susi. Jaga dirimu baik-baik. Buatkan janji dengan keluarga Horas. Bilang operasinya malam ini. Selain itu, undur jadwal penerbangan ke Erani ke besok. Baik. Kapten Henry, ini daftar penumpangnya. Apa ada masalah, Kapten? Perhatikan penumpang di sekitar Susi dan gerakannya. Susi? Apa yang spesial darinya? Kenapa Kapten memedulikannya? Ternyata dia
Lumayan cantik, tapi nggak secantik aku. Kau lumayan cantik, tapi matamu bermasalah. Sama sekali nggak sadar diri. Apa kau gila? Kapten Henry, aku sehabis awasi Nona Susi. Dia lagi mengobrol dengan pria di sebelahnya. Mereka terlihat sangat mesra. Susi, nggak sangka ada banyak pria yang mengelilingimu. Pria itu juga sangat tampan. Mereka berdua benar-benar sangat serasi. Benarkah? Apa lagi yang mereka lakukan? Earphone pria itu nggak sengaja jatuh di bawah kursi Nona Susi. Saat Nona Susi mau mengambilnya, pria itu langsung menghampirinya. Lalu tatapan mereka langsung bertemu. Ini adalah trik yang kupakai saat kejar perempuan di kampus. Aku keluar sebentar. Para penumpang yang terhormat, pesawat sedang mengalami turbulensi. Mohon tetap tenang dan kencangkan sabuk pengaman. Terima kasih. Earphone-mu jatuh. Setelah itu mau jatuhkan apa lagi? Apa maksudnya? Maksudku sudah sangat jelas. Pak, siapa kau? Kapten penerbangan ini. Maksudku apa hakmu mencegahku goda wanita? Jadi kau mengaku kalau kau menggodanya? Apa yang perlu disembunyikan? Kalau suka, kejar dia. Kalau nggak suka, jauhi dia. Semudah itu. Jangan-jangan kau nggak ngerti? Tanya padanya mau minum jus stroberi atau enggak. Baik, Kapten. Aku sudah bilang seperti itu. Kenapa Kapten masih mengejarnya? Kapten, aku juga mau minum. Keluar dari sini dan lurus terus. Ada di sebelah kiri toilet. Kau bisa minum sepuasnya di sana. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku akan tanya padanya. Entah trik apa yang dipakai wanita ini. Sampai membuat Kapten terobsesi padanya. Nggak bisa. Aku harus cari cara untuk menghadapinya. Nona, apa Anda mau minum jus strawberry? Sepertinya Kapten Henry lagi santai. Nggak perlu. Aku nggak suka jus strawberry. Baguslah kalau kau nggak mau. Aku nggak perlu repot-repot. Kapten Henry, Nona Susi bilang dia nggak suka jus strawberry. Ternyata Kapten Henry juga bisa merasa frustasi. Nggak suka? Kenapa dulu dia suka membuatnya di rumah? Jangan-jangan kesukaannya juga palsu di depanku? Para penumpang, mohon perhatiannya. Pesawat sedang melewati area aliran udara yang enggak stabil dan akan terus alami turbulensi. Silakan duduk di tempat Anda dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Apa yang terjadi? Sudah berapa kali kita alami turbulensi? Kita berhak untuk tahu. Bukannya tadi mereka bilang turbulensinya akan berakhir? Kenapa malah semakin parah? Jangan-jangan ada masalah? Nggak akan ada masalah. Mana mungkin nggak ada masalah? Kita lagi di tengah udara. Duh, siapa kaptennya? Dia memang tampan. Siapa yang tahu keahliannya seperti apa? Dia adalah CEO maskapai Surla dan kapten terbaik di maskapai ini. Dia nggak akan buat kita berada dalam masalah. CEO maskapai yang terbangkan pesawat? Mana mungkin? Tolong jangan ribut. Harap tetap tenang. Kalau pesawat ini diterbangkan oleh kapten yang lebih tua dan berpengalaman, hal ini pasti nggak akan terjadi. Kalau Henry nggak bisa dan kalian bisa, kalian saja yang terbangkan pesawat. Kapten Henry, semua penumpang sedang marah. Situasinya sedikit berbahaya. Sepertinya ini bukan aliran udara biasa. Guncangannya parah sekali. Kita nggak akan mati, kan?
Ada yang jatuh. Kau mau kemana? Ini sangat berbahaya. Bagaimana dia bisa berdiri dengan stabil di bawah guncangan yang begitu hebat? Apa yang terjadi padanya? Nggak tahu. Aku adalah dokter di RSKC Kota Jalo. Kau sangat lemah sekarang. Harus perlambat napasmu. Aku nggak mau mati. Apa kita akan mati? Kencangkan sabuk pengaman kalian dan kenakan masker oksigen. Harap tetap tenang. Lepaskan. Nggak peduli apapun pendapatmu padaku. Tolong kerjasama. Bagaimana kondisinya? Dia cuma pingsan, bukan mengalami shock. Ini semua karena tekanan mental yang berlebihan. Kalau nggak ada masalah, dia akan sadar setelah istirahat. Kau awasi dia. Ayo, bantu dia berdiri. Aku mau pulang. Aku nggak mau mati. Kapan kita mendarat? Halo semua, aku adalah Susi Tana, istri dari kapten penerbangan ini. Halo semua, aku adalah Susi Tanar, istri dari kapten penerbangan ini. Suamiku, Henry, telah menerima pelatihan profesional. Selama 4 tahun ini, aku lihat perkembangannya. Dari pilot magang sampai jadi kapten seperti sekarang. Aku tahu kemampuannya. Dengan jelas. Tolong percaya padanya. Istrinya ada di pesawat ini. Nggak peduli betapa bahayanya, dia pasti akan bertanggung jawab pada istrinya dan semua penumpang di pesawat. Aku percaya dia akan mendaratkan pesawat ini dengan selamat. Ada badai petir di depan. Ini adalah situasi paling berbahaya di industri penerbangan. Area badai petirnya sangat luas. Bagaimana ini, Kapten? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memutar. Kalau memutar, turbulensinya akan sangat parah. Kita harus minta izin untuk jalan memutar yang lebih panjang. Menara pengawas, tolong berikan jarak rute memutar. M886, nggak ada ruang dan posisi yang cukup di udara untuk rute memutar. Minta izin untuk naik ketinggian. Diizinkan, silakan tentukan ketinggiannya. 2.000 kaki. 2.000 kaki, diizinkan. Henry, aku tahu kau pasti bisa melakukannya. Apa kita akan mati di sini? Kapten, tadi aku ketakutan. Kapten Henry, bagaimana situasinya sekarang? Pesawat sudah beroperasi dengan normal. Di mana pramugari Vita? Bagaimana situasi di luar? Pramugari Vita sepertinya membentur pintu dan terluka. Terluka? Tadi turbulensinya sangat parah. Para penumpang pasti ketakutan. Benar, aku juga ketakutan. Tapi untung saja Nyonya Susi berhasil kendalikan situasi. Kapten Henry, kau curang sekali. Kenapa nggak kasih tahu kami kalau istrimu sehebat itu? Aku akan sebarkan kabar baik ini setelah kembali. Para penumpang, pesawat telah beroperasi dengan normal. Turbulensi telah berlalu. Harap tetap tenang. Situasi akan kembali normal setelah pramugari melakukan pemeriksaan. Bagus sekali. Tadi aku kira aku akan mati di sini. Bagus sekali. Ya Tuhan, Nyonya Susi benar-benar tenang dan terkendali. Benar sekali. Kapten Henry juga sangat hebat. Ternyata dia adalah istri kapten. Jangan-jangan dia anggap aku badut. Halo semuanya, aku adalah kapten dari penerbangan ini, Henry Borsa. Ini suara Kapten Henry. Tadi pesawat terpengaruh oleh badai petir dan alami turbulensi yang hebat. Atas nama maskapai Surla dan seluruh awak kabin, aku ingin meminta maaf secara tulus. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan kalian.
Aku juga mau berterima kasih pada istriku karena telah menenangkan semua orang di saat kritis. Dan juga berterima kasih pada seluruh awak kabin atas kerja keras mereka. Sekarang pesawat sudah mendarat di Erani. Semoga liburan kalian menyenangkan. Terima kasih, Kapten Henry. Kapten Henry benar-benar sangat sempurna. Nggak cuma tampan, suaranya juga merdu. Benar sekali. Kemampuannya juga sangat hebat. Aku jadi tenang kalau dia yang terbangkan pesawatnya. Aku akan naik maskapai mereka lagi. Nyonya Susi nggak cuma cantik, tapi bisa tetap tenang saat menghadapi bahaya. Tindakannya benar-benar seperti wanita yang kuat. Silakan sebelah sini. Sampai jumpa lagi. Tadi kau yang menolongku. Tadi kau cuma pingsan. Kau harus pergi ke rumah sakit untuk lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Terima kasih. Kapten Henry terlihat sangat memedulikanmu. Sepertinya dia menyukaimu. Benarkah? Henry? Nyonya Susi, kau mau kemana? Terima kasih sudah bantu aku. Tadi aku bilang aku adalah istrimu untuk tenangkan penumpang dan lindungi diriku sendiri. Tadi pramugarinya juga terluka. Nggak peduli apapun alasanmu. Kau bilang kau adalah istriku. Jadi hari ini kau adalah milikku. Henry, bisakah kau berhenti bersikap kekanak-kanakan? Aku nggak mau tahu. Hari ini kau harus temani aku. Nggak bisa, hari ini aku ada urusan. Baik. Kau berutang 1 hari padaku. Baik, aku berutang 1 hari. Aku pergi dulu. Kalau suka, kejar dia. Kalau nggak suka, jauhi dia. Semudah itu. Jangan-jangan kau nggak ngerti. Batalkan semua agendaku. Aku mau tinggal di sini untuk sementara waktu. Baik. Bos! Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Bos, ada yang mau rebut wilayah kita. Mereka sengaja bakar gudang kita pada beberapa hari yang lalu. Ada yang mau rebut wilayah kita. Mereka sengaja bakar gudang kita pada beberapa hari yang lalu. Beraninya mereka bakar gudangku. Mereka sangat arogan. Interpol House bahkan sampai terlibat. Setelah diskusi, mereka berencana adakan kontes. Kontes? Apa-apaan ini? Bos, ini bukan hal sepele. Ini berkaitan dengan masa depan kelompok buruh. Kalau kalah, bagaimana kita bisa jemaskan hal ini pada bos-bos yang telah meninggal? Ada kabar apa lagi? Juara tinju baru yang muncul 2 tahun ini adalah orang mereka. Dia terus menang selama 2 tahun berturut-turut. Juara tinju baru? Dia bukan satu-satunya orang yang nggak pernah kalah. Kalau Lika nggak muncul, petinju terkuat manapun pasti akan kalah. Kalau melawan Harry. Tapi katanya Lika sudah meninggal beberapa tahun lalu. Karena nggak bisa kalahi mereka dengan tinju, mari kita mati-matian lawan mereka. Benar, mati-matian lawan mereka. Meski kelompok buruh adalah organisasi bawah tanah, kita nggak pernah lakukan hal yang ilegal. Kita selalu bertindak sesuai hukum. Karena ada cara mudah untuk menyelesaikannya, maka pakai cara itu saja. Cara mudah? Jangan membual. Kukira kau akan bawa beberapa orang hebat ke sini. Tapi ternyata cuma kau sendiri. Mana mungkin wanita sepertimu bisa pertahankan kelompok buruh? Tutup mulutmu. Bos, kami kerja dengan Pak Tito lebih lama darimu. Meski kami nggak tahu kenapa kau ditunjuk jadi bos yang baru. Jangan sok hebat di saat seperti ini. Kalian meragukan keputusan Pak Tito? Aku lelah. Pergilah. Pak Tito, aku minta maaf.
Sepertinya kali ini kelompok buruh nggak bisa bertahan. Pak, kau juga datang untuk nonton final? Final? Kau nggak tahu? Untuk apa kau datang? Mereka berasal dari organisasi yang berbeda, yang mau bagi wilayah. Pak, kau sangat beruntung. Datang di saat pertandingan Harry. Katanya kali ini Harry akan lawan seorang wanita. Sayang sekali, katanya dia lumayan cantik. Kenapa kau bilang seperti itu? Kau merasa wanita itu nggak bisa mengalahkannya? Konyol sekali, Harry adalah juara tinju. Yang nggak pernah kalah. Aku merasa wanita itu akan menang. Karena kau telah memberiku banyak kejutan, Susi. Mari kita sambut juara tinju yang baru, Harry! Mari kita sambut juara tinju yang telah lama kita nantikan, Lika! Aku nggak salah lihat, kan dia adalah Lika. Kelompok buruh benar-benar berusaha dengan keras kali ini. Nggak sangka mereka undang Lika. Bukannya katanya Lika sudah meninggal, ternyata dia masih hidup. Bagus sekali, Lika masih hidup. Kau adalah Lika? Kau adalah Lika? Ya Tuhan, aku nggak lagi bermimpi ya kan? Saat Lika terkenal, Harry baru mulai debut. Wah, aku ingin menangis. Nggak sangka aku bisa lihat Lika dalam kehidupan ini. Ternyata bos adalah Lika, Dewi Tinju yang legendaris. Lika! Aku sudah bertaruh pada Harry. Gawat. Aku juga bertaruh pada Harry. Sepertinya nggak ada orang yang bertaruh pada kelompok buruh. Ada aku. Kau lengket sekali. Aku nggak sangka kau akan datang ke sini. Alan, dia akan dapat banyak uang. Ya. Wow. Hati-hati. Pemenangnya adalah Lika. Lika! Kita menang. Kak Edo, kita menang. Aku hebat, kan? Kenapa kau masih di sini? Apa kau terluka? Kapten Henry, kau mengkhawatirkanku? Tadi kau terlihat sangat mengkhawatirkanku. Benar. Aku mengkhawatirkanmu. Apa kau merasa sakit? Ini pertama kalinya. Ada orang yang bertanya aku sakit atau enggak. Sedikit sakit. Ikut aku ke rumah sakit. Aku adalah dokter. Untuk apa ke rumah sakit? Jadi kau datang ke Erani demi hal ini? Biasanya aku nggak perlu datang ke sini. Tapi kelompok buruh adalah peninggalan ayah angkatku. Aku harus mempertahankannya. Kenapa kau punya ayah angkat? Apa ayah kandungmu jahat padamu? Benar. Dia memperlakukanku dengan buruk. Dan sangat jahat. Kenapa kau bersedia kasih tahu hal ini padaku?
Mungkin karena suasana hatiku lagi baik setelah menenangkan pertarungan. Sudahlah, aku harus pergi. Kau mau kemana? Urusanmu sudah selesai. Apa kau mau kembali? Ayo kembali bersamaku. Kak Henry! Kak Henry! Nita? Kak Henry! Kak Henry, aku dengar kau datang ke Erani. Jadi aku sengaja datang ke sini untuk menemuimu. Siapa dia? Seorang pejalan kaki. Kak Henry, ayo kita pergi makan. Aku lelah. Kau makan sendiri saja. Kapten Henry, kau nggak kencan dengan adikmu? Kau cemburu? Malam ini pergilah ke hotelku, Aku punya tempat tinggal. Nyonya Susi. Kau berutang 1 hari padaku. Baiklah, siapa yang takut? Mohon maaf, sudah nggak ada kamar kosong. Mohon maaf, sudah nggak ada kamar kosong. Layanan hotel ini sangat baik. Jadi biasanya harus dipesan lebih awal. Nggak bisa pesan di tempat. Benarkah? Ini pertama kalinya aku lihat Kapten Henry tersenyum seperti ini. Kamarku sangat luas. Ada kamar tidur yang kosong. Jangan khawatir. Aku nggak akan lakukan apapun. Sudahlah. Kita bukannya nggak pernah tinggal bersama. Penempatan perabotan di kamar ini mirip dengan villa Rinmu. Aku mandi dulu. Aku merasa seperti kembali ke rumah yang kami tempat bersama selama 4 tahun. Ponselmu terus berdering, berisik sekali. Ponselmu terus berdering, berisik sekali. Tolong bantu aku jawab. Jawablah. Halo, Bukannya ini ponsel Kak Henry? dia lagi mandi. Ada urusan apa? Kau bisa bilang padaku. Aku akan menyampaikannya. Siapa kau? Kenapa bersama dengan Kak Henry? Kau telepon cuma untuk tanya ini? Sepertinya kau nggak ada urusan apapun. Aku akhiri panggilannya. Adik kesayanganmu sepertinya nggak senang aku jawab panggilannya. Awalnya aku mau buat 2 porsi mie ayam, tapi sekarang cuma mau buat 1 porsi saja. Perhitungan sekali. Halo? Kak Henry, wanita tadi siapa? Dia galak sekali. Kau nggak perlu tahu siapa dia. Kenapa kau meneleponku? Kak Henry, sebentar lagi aku akan kembali. Kau pernah berjanji akan bantu aku mendapatkan kontak Bufia. Aku akan segera mengikuti kompetisi piano. Kalau kali ini aku nggak dapat peringkat yang tinggi, kakekku nggak akan memedulikanku lagi. Baiklah, nanti baru kita bahas lagi. Aku akhiri panggilannya. Kau beneran nggak masak bagianku?
Aku adalah mantan istrimu. Kau bisa minta Nona Nita memasak untukmu. Nggak ada apapun di antara kami. Saat kecil, dia pernah menolongku. Oh, Dia penyelamatmu. benar. Jadi dia minta bantuanku. Aku berutang budi padanya. Jadi nggak bisa menolaknya. Minta bantuan? Bantuan apa? Minta kau menikahinya? Mana mungkin dia minta aku membantunya cari guru piano yang bernama Buvia. Pelan-pelan. Apa dia bilang padamu kenapa dia mau menemui Buvia? Buvia baru berusia 20-an, tapi berhasil capai puncak di usia semuda itu. Dan dengan mudah dapat peringkat pertama di kompetisi piano dunia. Keluarga Vero adalah keluarga pianis. Sejak Pak Kento tahu Buvia sudah sehebat itu di usia muda, tapi cucunya nggak begitu berbakat, jadi dia marah dan masuk rumah sakit. Oh, kau bisa bilang pada Nita kalau Buvia nggak akan mengajarinya. Kenapa? Kau kenal Buvia? Nggak kenal. Hei, kau habiskan semuanya? Sisakan untukku. Aku masih belum makan. Biarkan saja kau kelaparan. Halo Pak Henry, kita ketemu lagi. Kapten Henry, kau antar sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi. Ketemu di mana? Maksudnya nanti. Dia akan menghubungiku? Yes. Nanti kau mau hubungi Henry? Mereka yang mau menghubungiku, sang maestro piano. Pak Henry, aku sudah dapat kontak Buvia yang kau minta. Sudah kukirim padamu. Halo, apa ini Buvia? Halo Pak Henry, kita sudah lama nggak ketemu. Aaron, kau yakin ini nomornya? Nggak mungkin salah. Pak Henry, kau nggak percaya denganku? Apa Nona Nita masih punya permintaan? Aku akan suruh dia menghubungimu. Cepat sekali. Halo, apa ini Buvia? Bagus sekali, aku adalah penggemarmu. Ternyata Nona Nita adalah penggemarku. Kau adalah wanita yang jawab panggilanku kemarin. Nggak mungkin. Mana mungkin kau adalah Buvia? Kenapa nggak mungkin? Sepertinya Henry menipumu. Kau bisa tanya padanya. Bos, kau benar-benar licik. Dokter Susi, silakan duduk. Pak Hendra, Anda mencari saya. Dokter Susi, aku punya permintaan. Katakanlah, siapa yang mau dioperasi sampai memohon padamu? Ternyata benar, nggak ada hal yang bisa luput dari matamu. Dia nggak memohonku, akulah yang mau memohonmu. Kami sudah berteman selama lebih dari 20 tahun. Dia sakit dan harus melakukan operasi bypass. Dia sakit karena anak dan cucunya. Kenapa dia pemarah sekali? Beri laporannya padaku. Tekanan darah tinggi, diabetes. Dia juga butuh 4 operasi bypass di jantungnya. Pasien ini bisa dioperasi oleh Dr. Dina. Bukan cuma aku yang bisa operasi dia. Aku khawatir kalau orang lain yang mengoperasinya. Susi, kau adalah dokter yang terhebat dalam hal ini. Aku tahu aturanmu. Biasanya aku akan tolak pejabat tinggi yang datang memohon padaku. Baiklah, aku tahu kepribadianmu. Aku akan bantu kau. Kalau gitu, ayo kita temui teman lamaku. Nggak perlu. Jadwal operasinya besok pagi pukul 9. Sampai jumpa di ruang operasi. Duh, kenapa kakek masih belum keluar?
Dr. Susi, gimana kondisi ayahku? Benar, bagaimana kondisi kakekku? Operasinya berhasil. Kalian bisa ikuti Dr. Dina untuk tanda tangan surat konfirmasi. Baik, terima kasih. Ternyata kau. Kenapa kau ada di sini? Ternyata kau. Kenapa kau ada di sini? Jangan bicara sembarangan. Dia adalah ahli bedah terbaik di RSKC. Paman Hendra memohon padanya untuk buat pengecualian dan operasi kakekmu. Cepat minta maaf pada Dr. Susi. Maaf. Pak Kento, bagaimana kondisimu? Kau adalah Dr. Susi, ya? Aku sudah dengar dari Hendra. Terima kasih banyak. Kau masih muda, tapi keahlian medismu sangat tinggi. Pak Kento, pujian Anda berlebihan. Ada banyak dokter yang kerja dalam diam, tapi mereka semua sangat dibutuhkan di posisi mereka. Jadi ada banyak orang yang pantas dipuji. Dr. Susi, kau punya kondisi mental yang baik di usia semuda ini. Aku merasa sangat malu. Kakek, aku datang menjengukmu. Kenapa kau juga di sini? Kenapa aku selalu ketemu kau dimanapun? Hei, dasar cucu durhaka. Beraninya kau bilang seperti itu. Kakek, Dr. Susi adalah penyelamatku. Kenapa kau bicara begitu kasar padanya? kakek, kau bahkan nggak tahu siapa dia. Mataku nggak buta. Maksudku bukan itu. Dia adalah Bufia, maestro piano yang buat kau masuk rumah sakit karena marah. Apa? Anak muda zaman sekarang memang sangat hebat. Aku benaran sudah tua. Nggak sangka Dr. Susi nggak cuma punya keahlian medis tinggi, tapi juga merupakan pianis kelas atas. Andaikan kau cucuku. Nona Nita, kakekmu butuh istirahat. Selain itu, ini adalah rumah sakit. Tolong jangan berteriak. Kak Henry, kau sudah datang? Kakek Kento. Henry, kau sudah setinggi ini? Kak Henry, sebenarnya apa hubungan kalian? Kenapa kalian begitu mesra? Aku lagi mengejarnya. Apa? Bagus sekali. Dr. Susi sangat luar biasa. Kalian benar-benar sangat serasi. Kakek, kenapa kau berpihak pada orang luar? Sebaiknya kau belajar dari Dr. Susi. Kau masih nggak sehebat dirinya. Pak Kento, istirahatlah. Nanti aku akan datang lagi. Baik, terima kasih. Hei, Kak Henry. Mengejarku? Susi, aku menyadari. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Ini pertama kalinya aku dengar Henry yang sombong bilang seperti ini. Aku merasa Seperti baru mengenalmu. Semakin dikenal, semakin terpesona. Kau nggak keberatan aku menipumu? Kalau aku lebih memedulikanmu, mungkin rahasiamu nggak akan jadi rahasia lagi. Kau menyukaiku? Kalau gitu kejar aku. Istriku, nanti mau makan apa? Tunggu sebentar. Panggilanmu salah. Aku izinkan kau mengejarku, tapi nggak setuju menikah denganmu. Baik. Nona Susi yang cantik, apa engkau bersedia makan malam denganku? Jawab teleponnya. Halo, Pak Henry, aku Cindy. Malam ini adalah pesta ulang tahunku. Kau sudah janji akan datang. kapan aku berjanji padamu? Saat waktu itu aku datang ke rumahmu. Kau bahkan ambil undangannya. Pak Henry, bulan depan aku ulang tahun. Ini pertama kalinya aku adakan pesta ulang tahun dan sedikit gugup. Aku mau undang kau datang ke pestaku. Ini undangannya. Baik. Aku akan pergi. Baiklah.
Kenapa kau lihat aku? Ini semua salahmu. Waktu itu aku bilang akan datang karena kau cuek padaku. Kenapa jadi salahku? Selain itu, aku sama sekali nggak peduli dengan ini. Aku nggak mau tahu. Aku nggak pernah ingkari janjiku. Jadi kau harus tanggung jawab. Bagaimana aku harus tanggung jawab? Pergi bersamaku. Kau, Kenapa Pak Henry masih belum datang? Pak Henry sudah janji akan datang. Jadi dia pasti akan datang. Tunggu sebentar lagi. Kita harus pakai kesempatan ini untuk tingkatkan reputasiku. Dia adalah Henry Borsa, CEO Grup Borsa. dia adalah kapten maskapai Surla yang terkenal karena berhasil menyelamatkan penumpang pesawat. Siapa wanita di sisinya? Apa dia artis? Kenapa dia lebih cantik dari Sunny? Jangan-jangan dia adalah istri yang diam-diam Henry nikahi? Kau nggak takut difoto oleh media? Aku menyukaimu dengan tulus. Apa yang perlu kutakutkan? Siapa wanita ini? Apa aku undang dia? Kenapa dia datang bersama Pak Henry? Lumayan cantik juga. Bukannya dia adalah... Aku adalah adik sepupu Pak Henry. Adik sepupu? Adik sepupu? Kenapa dia datang ke sini? Pak Henry akhirnya datang juga. Dia adik sepupumu, kan? Kita pernah ketemu di rumahmu. Nona Cindy pernah pergi ke rumah Pak Henry. Apa hubungan kalian? Benar sekali. Jangan bilang seperti itu. Pak Henry memang selalu memerhatikanku. Bahkan sengaja batalkan jadwalnya untuk datang ke pestaku. Aku benar-benar senang. Kenapa kau ketawa? Nggak apa-apa. Aku ketawa karena aku senang. Aku mengerti. Kau pasti belum pernah lihat dunia luar. Nggak masalah. Hari ini aku ulang tahun. Kau bisa makan sepuasmu. Nona Cindy baik hati sekali. Gak sangka orang sepertimu akan begitu baik hati pada orang asing sepertiku. Kau bukan orang asing. Pak Henry bawa kau ke pesta ulang tahunku. Berarti nggak anggap aku sebagai orang luar. Kita adalah keluarga. Nggak perlu sesungkan ini. Keluarga masih bilang mereka nggak punya hubungan. Novi! Novi, ternyata benar kau. Kenapa kau ada di sini? Arman, bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini? Perusahaan minta aku datang ke sini untuk meramaikan pesta Cindy. Tadi kau bilang apa? Kau adalah Novi? Kau adalah Novi? Penulis lagu dan komposer medali emas yang nggak pernah tunjukkan dirinya? Apa dia bisa buatkan lagu untukku? Lagu yang dia buat pasti terkenal. Jangan bermimpi. Dia adalah Novi. Nggak sembarangan buat lagu untuk orang lain. Tadi harusnya aku nggak menyinggungnya. Kalau dia bisa buatkan lagu untukku, mungkin aku bisa jadi terkenal tanpa perlu buat skandal. Tadi aku nggak tahu kau adalah Novi. Tolong maafkan ucapanku. Memangnya kenapa kalau aku adik sepupu yang gak pernah lihat dunia luar? Hal ini sama sekali gak memalukan. Yang memalukan adalah orang yang menikmatinya dan merasa hebat dengan meremehkan orang lain. Enggak heran kau idolaku. Kau hebat sekali. Aku telah meremehkanmu. Aku lupa kalau kau bukan orang yang akan menunggu orang lain untuk menyelamatkanmu. Aku bersiap-siap dulu. Sekarang aku ada di sisimu. Kau nggak perlu hadapi hal ini sendirian. Kalau kau bisa tenangkan wanita yang selalu memperebutkanmu, mungkin aku nggak perlu hadapi hal ini. Para hadirin, mari kita sambut tokoh utama hari ini, Nona Cindy Slas. Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatanmu untuk jadi terkenal. Terima kasih teman-temanku, para media. Dan semua penggemarku yang mendukung dari depan layar. Tanpa kalian, aku nggak bisa berdiri di sini. Langsung ke intinya. Sebenarnya, hari ini aku mau berterima kasih pada seseorang. Henry yang merupakan CEO grup hiburan Borsa. Adalah orang terdekatku. Dia adalah orang terdekatku. Apa? Orang terdekatnya? Tanpa perhatian dan bantuannya, aku nggak akan punya prestasi ini di industri hiburan yang sangat kompetitif. Apa maksudnya Pak Henry pernah bantu Cindy? Hubungan mereka nggak sederhana. Nggak ada yang tahu lebih baik dariku. Betapa lembut dan perhatiannya dia. Hentikan. Aku cuma pernah bertemu denganmu sekali. Dulu aku nggak peduli saat kau sengaja sebar rumor tentangku.
Tapi sekarang kau berani bilang seperti itu di depan semua orang. Apa kau nggak malu dengan ucapanmu? Aku, Nggak ada siapapun di dunia ini yang mengenalku dengan baik selain dia. Namanya Susi Tanar. Dia adalah mantan istriku. Kami telah menikah selama 4 tahun. Dulu aku membuatnya marah, jadi kami bercerai. Butuh waktu yang lama bagiku untuk menyadari kalau dia bukan bunga yang tumbuh di dalam pot, melainkan pohon yang mandiri dan tangguh. Dia nggak pernah meminta apapun, tapi akan berusaha untuk mendapatkannya. Aku nggak mau menyembunyikan apapun lagi. Dia adalah satu-satunya wanita yang akan kunikahi. Aku juga akan berusaha untuk mendapatkannya kembali. Adapun untuk wanita yang mendekatiku dengan motif tersembunyi, tolong tahu diri. Setelah mengenalmu begitu lama, kau terlihat sangat tampan sekarang. Idolaku kencan dengan bosku. Keren sekali. Aku lelah. Ayo pulang, Henry. Baik. Ayo. Kita pulang. Apa kau mau pulang denganku? Apa yang kau pikirkan? Kau pulang ke rumahmu, aku pulang ke rumahku. Kukira. Apa kau ingat lusa ada lelang amal? Tentu saja aku ingat permintaan terakhir kakek. Kalau gitu, ayo pergi bersama. Baik, sampai jumpa lusa. Dia lagi. Kak Henry, kenapa kau juga datang ke sini? Sebentar lagi pelelangannya dimulai. Cepat temui kakekmu. Kalau enggak, kau akan diomeli lagi. Kenapa kau baru sampai? Ada urusan di perusahaan. Apa aku perlu bantu kakek memukulmu? Enggak masalah. Ayo pukul aku. Barang pertama yang akan dilelang adalah lukisan kaligrafi Pegunungan Indah. Penawaran awalnya 1,6 miliar. Sepertinya itu karya Pak Kento. Ternyata kau paham kaligrafi. Aku nggak paham. Kalau gitu kenapa kau bisa tahu? Bukannya ada namanya di sana? Aku tawar 6 miliar. 6 miliar 1 kali, 6 miliar 2 kali, 6 miliar 3 kali. Terjual. Selamat Pak. Semua uang yang terkumpul dalam pelelangan ini akan disumbang ke anak-anak di pegunungan. Terima kasih. Sepertinya Pak Kento sudah pulih. Tentu saja. Dia dioperasi olehmu, ahli bedah yang terkenal. Kalau kakek masih hidup, dia pasti akan datang ke pelelangan ini. Benar. Dulu dia sering pergi ke desa untuk bawakan barang dan ajari mereka membaca. Benar. Dia adalah orang terhebat yang pernah kutemui. Barang berikutnya adalah lukisan pemandangan Arse yang dilukis oleh Nona Nita Ferro, cucu dari Kento Ferro. Tawaran awalnya 60 juta. Ternyata Nita bisa melukis. Tapi karyanya biasa-biasa saja. Maksudmu lukisannya terlihat kaku? Jangan sembarangan bicara. Memangnya aku pendendam? Benar juga. Nona Susi adalah orang yang adil. 1 miliar. 1 miliar 1 kali, 1 miliar 2 kali, 1 miliar 3 kali. Terjual. Terima kasih banyak. Aku penasaran dengan barang yang akan dilelang Nona Susi. Jangan-jangan kau datang dengan tangan kosong? Nanti kau akan tahu. Jangan-jangan barangnya sangat buruk sampai kau malu untuk menunjukkannya? Kau bahkan bisa tunjukkan lukisanmu yang harganya nggak capai 20 juta. Kenapa aku nggak boleh? Kak Henry, lihat dia. Ucapannya benar. Kaligrafi kakekmu memang sangat indah.
Untuk apa kau pamerkan kemampuan melukismu yang biasa-biasa saja? Berikutnya adalah lukisan bernama Phoenix Indah yang dibawa oleh Nona Susi. Phoenix Indah? Jangan-jangan ini karya Bu Fania sang pelukis kidal. Phoenix Indah adalah salah satu karya Bu Fania yang terkenal. Tawaran awalnya 20 miliar. 20 miliar. 40 miliar. Nggak sangka itu lukisan Bu Fania. Lukisannya indah sekali. Lukisan ini dibuat oleh Fania Sukin. Semua karyanya nggak ternilai harganya. Tidak akan tawar lebih tinggi lagi. Ternyata benar karyanya. Aku sangat beruntung bisa lihat lukisannya dalam kehidupan ini. Dia menang lagi. 10 miliar. Nomor 7, 60 miliar. Apa ada yang mau tawar lagi? Apa aku hebat? 1 miliar. Nomor 20, 120 miliar. 120 miliar satu kali. 1,5 triliun. Aku tawar 1,5 triliun. Aku harus mendapatkan lukisan itu. 1,5 triliun? Apa kau gila? 1,5 triliun satu kali. 1,5 triliun dua kali. 1,5 triliun tiga kali. Terjual. Ini juga salah satu karyaku. Ku berikan padamu. Ini juga karya Bu Fania, aliran batu. Apalagi ini lukisan kipas lipat. Kau yakin memberikannya padaku? Sulit ketemu orang yang paham isi hatimu. Karena kau menyukai lukisanku, gak ada salahnya aku kasih padamu. Apa? Kau adalah bapaknya? Kenapa ya? Kali ini kau gak terkejut? Kau memang pantas mendapatkan gelar ini. Lagi pula aku berhasil menebaknya saat lukisan itu ditunjukkan. Semakin lama kau semakin pintar. Hari ini adalah hari peringatan kematian kakek. Bagaimana kalau kita kunjungi makam kakek? Baiklah. Kalau nggak ada kakekmu, apa kita akan bertemu? Tentu saja. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk bertemu. Kau nggak pernah tanya, kenapa aku ajak orang untuk menikah di tengah hujan? Dulu aku nggak akan memedulikan hal ini. Sekarang aku juga nggak mau tanya. Karena aku merasa kau akan kasih tahu aku saat kau ingin menceritakannya. Aku terlahir dengan kutukan. Kalau sebelum 18 tahun aku masih belum menikah, aku akan mati. Belum lama ini, aku baru menemukan penyebab kematian ibuku yang sebenarnya. Keluarga ibuku memuja cinta sejati dan hidup demi cinta. Mereka serahkan nyawa mereka pada dewa cinta. Orang yang dicintai akan hidup nyaman. Kalau nggak menemukan cinta sejati sebelum berusia 35 tahun, dia akan meninggal karena gagal jantung. Ini bukan dewa cinta, tapi iblis. Nyawa berada di atas segalanya. Hidup baru ada harapan. Ibumu. Dia mencintai orang yang salah. Mungkin aku nggak bisa hidup lebih dari 35 tahun. Kau akan panjang umur. Benarkah? Susi, aku bersumpah di depan makam kakek. Aku akan selalu mencintaimu. Gak akan halangi kau berkembang. Apapun yang mau kau lakukan, aku akan menemanimu. Bagaimana kalau kau ingkar janji? Kau bisa minta dewa cinta untuk membawaku pergi bersamamu. Setelah itu, aku akan bertanya padanya. Apa dia kerja dengan benar? Apa ada kesalahan? Jelas-jelas aku sangat mencintaimu. Ada meteor. Mungkin itu adalah roh kakek dan ibumu.